Oke, jadi tema kita adalah COVID-19 sebagai suatu peristiwa keadaan mahar atau force majeure event dalam kontrak komersial. Jadi saya membatasi bahasan ini dalam kontrak komersial, bukan dalam hal yang lain-lain, misalnya ketenaga kerjaan atau yang sejenisnya. Sebelum masuk mungkin ini adalah background tentang ATKO bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali berinteraksi dengan kami. Kita law firm didirikan di tahun 2008. Kita full service law firm di corporate services ya, dan juga commercial dispute. Nah ini profil dari orang yang sedang berbicara saat ini. Mungkin bisa di skip saja, tidak begitu penting untuk dibahas detail. Nah ini mungkin yang akan kita bicarakan sekitar 60 menit ke depan ya, tentang agenda. Nah, saya mungkin mohon kepada moderator untuk saya bisa di WhatsApp ya kalau ada pertanyaan. Karena saya agak sulit nih untuk jump in ke chatbox atau lihat chatbox dari laptop saya ya. Jadi mungkin saya mohon bantuan untuk moderator bisa nge-WhatsApp saya tuh kalau ada pertanyaan. Oke, Pak. Ya ini ada yang jabri saya ini. Oke. Oke, ini agenda kita. Satu, definisi force majeure. Force majeure itu apa secara umum di dalam hukum Indonesia, di dalam hukum kontrak Indonesia, force majeure, keadaan memaksa itu, keadaan kahar itu, apa definisinya, dan juga mungkin nanti kita akan diskusi berdasarkan referensi beberapa hal ya, misalnya tentang standar kontrak internasional, di hukum konstruksi kita, apakah definisinya lebih luas, apakah definisinya lebih sempit gitu ya. Kemudian agenda yang kedua tentang COVID-19 sebagai keadaan kahar, ya, pandemik COVID-19 dan segala macam kejadian turunannya ya, apakah bisa dikategorikan sebagai keadaan kahar. Dan yang terakhir, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang ter-affected ya, pihak yang terpengaruh tidak bisa melakukan suatu prestasi atau suatu pekerjaan terkait dengan keadaan yang saat ini terjadi. Nah, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebelum hadir di webinar ini sudah secara independen dan secara pribadi research ya, karena ini bahasan yang sangat relevan saat ini, dan banyak sekali memo atau legal alert ya, atau bahkan juga mungkin presentasi yang kurang lebih sama seperti ini yang membahas tentang force majeure. Jadi mungkin di antara memo-memo itu ada saling yang berbeda pada prinsipnya atau memiliki kesamaan justru. Nah, mungkin presentasi yang akan kami sampaikan bisa menjadi faktor yang memperkaya perspektif kita gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi kahar. Buat teman-teman hukum mungkin ini sesuatu yang sudah jadi konsumsi sehari-hari, tapi mungkin buat Bapak dan Ibu yang bukan dari disiplin hukum, mungkin ini sesuatu yang baru. Nah, sebetulnya definisi kahar itu tidak ada pengaturan secara khusus di dalam hukum yang mengatur tentang kontrak di Indonesia, ya, atau kita sering menyebutnya buku ketiga di dalam KUH Perdata. Jadi KUH Perdata itu ada 4 buku, ada 4 section, dan buku ketiga itu tentang perikatan. Jadi dalam buku ketiga itu tidak ada ketentuan yang mengatur tentang definisi secara pasti apa yang disebutkan sebagai keadaan kahar. Nah, tapi ada pasal-pasal yang mengatur tentang efek ya, batasan-batasan atau efek dari keadaan kahar. Nah, ini ada beberapa referensi yang paling relevan kita gunakan dalam KUH Perdata, yaitu pasal 1244
dan pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 saya bacakan di sini. Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang eh, eh, tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kesemuanya jika itikat buruk tidaklah ada pada pihak tersebut gitu ya. 1245 tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus diganti apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu keadaan yang tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama yang telah melakukan perbuatan yang terlarang. Nah, jadi kalau kita melihat 1244 1245 itu ada dua hal. Yang pertama, kalau di dalam 1244 itu hal yang tidak terduga, ya. Di dalam 1244 hal yang tidak terduga, unforeseen, tidak mungkin diprediksi keberadaannya sebelum atau pada saat kontrak ditandatangani. Sebagai contoh, misalnya ini kita keadaan yang lebih luas ya. Sebagai contoh, misalnya banjir. Banjir bisa disebut dalam keadaan yang tidak terduga. Tetapi kalau banjir di daerah yang setiap tahun ada banjir, maka itu bisa dikatakan sebagai keadaan yang bukan tidak terduga, karena sudah bisa diduga kan bahwa itu adalah banjir gitu ya. Jadi keadaan yang tidak terduga di sini uh, uh, harus dipahami adalah sebagai keadaan yang tidak bisa diprediksi. Ya, curah hujan untuk beberapa jenis industri itu sangat dimungkinkan untuk dibuat forecast-nya. Misalnya ada beberapa industri ya yang dia dalam melakukan kegiatan usahanya, dia sangat melihat betul forecast curah hujan misalnya untuk memprediksi bahwa oke, kalau kita komit untuk deliver sesuatu di bulan ini, itu harus disesuaikan dengan curah hujan di bulan tersebut segitu ya. Nah, tetapi yang dimaksud di dalam force major di dalam 1244 itu adalah sesuatu yang sama sekali nggak bisa diduga. Ya. Kemudian di 1245 itu adalah keadaan yang memaksa, ada ketentuan di sana. Ya, misalnya adalah perintah undang-undang ya, atau kebijakan dari penguasa setempat. Nah, jadi memang definisi atas force major itu sedemikian loose ya, sedemikian longgarnya. Nah, sehingga pada praktek kontrak tidak hanya di Indonesia ya, tapi sebagian besar di dunia ini, force major itu diatur lebih jelas di dalam kontrak ya, diatur lebih jelas di dalam kontrak, karena pada prinsipnya KUH Perdata itu hanya melengkapi sesuatu yang tidak disepakati oleh para pihak kan. Jadi force major itu diatur lebih lanjut oleh para pihak di dalam kontrak. Walaupun memang ada beberapa tipikal perjanjian yang dia sangat jarang ditemui ada ketentuan force major ya. Nanti kita akan lihat jenis perjanjian apa itu. Nah, itu karena informasi tentang definisi dan batasan force major itu sangat loose, sangat longgar yang kita lihat di dalam KUH Perdata, maka eh, 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 banyak pendapat-pendapat dari legal scholar kita ya, dari para sarjana, para cendekiawan di bidang hukum ya yang sudah diakui keilmuannya. Ada beberapa nama, tapi mungkin yang saya sebutkan yang paling menonjol saja, yang sifat yang dia memberikan definisi, tapi ada juga yang tidak memberikan definisi, hanya membagi-bagi saja. Nah, sebagai contoh misalnya yang sangat relevan kita bahas saat ini adalah pendapatnya dari Pak Subekti. Prof. Subekti itu ini informasi bukan yang teman-teman hukum ya.
Beliau adalah yang membuat salah satu yang membuat translasi atas KUH Perdata yang saat ini sering kita gunakan sebagai referensi. Pak Subekti itu membagi force major menjadi dua. Yang ini sebetulnya di common law juga diakui ya, dikenal ya. Tapi Pak Subekti membagi bahwa force major itu ada dua macam. Yang pertama adalah force major yang absolut. Yang kedua, force major yang relatif. Force major yang absolut itu merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak itu sama sekali tidak dapat memenuhi janjinya. Sama sekali tidak dapat. Ya, sebagai contoh misalnya eh, barang yang dikirim tenggelam ke dasar laut misalnya ya. Ya sama sekali nggak bisa melakukan itu. Atau barang yang menjadi objek perjanjian eh, terbakar bukan karena kesalahan ya, itu dia sama sekali tidak bisa melakukan eh, kegiatan. Atau dalam contoh yang lebih klasik misalnya di situ dituliskan misalnya gempa bumi, banjir ya, atau gunung meletus ya, sehingga tidak mungkin yang bersangkutan itu melakukan suatu prestasinya. At any cost, at anyhow, tidak ada alternatif lain. Nah, tetapi yang kedua itu adalah keadaan memaksa yang relatif. Yang relatif itu sebetulnya yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk melakukan prestasi itu, tetapi harus memberikan effort yang jauh lebih besar atau yang besar ya, tidak harus jauh lebih besar, yang besar, sehingga ada dua kemungkinan. Yang pertama menyebabkan keuntungannya berkurang, dan yang kedua menyebabkan dia mengalami kerugian. Nah, yang kedua ini adalah keadaan memaksa yang relatif. Nah, nanti di slide yang terakhir itu banyak pendapat hakim itu yang mengatakan bahwa keadaan memaksa yang relatif itu sebetulnya tidak bisa dijadikan alasan bagi salah satu pihak untuk membebaskan diri dari kewajiban, gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi di Indonesia itu menurut Prof. Subekti, sementara di common law itu doktrin dan cukup banyak jurisprudensi yang mengatakan mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai force major yang relevan dalam konteks pembahasan bahwa apakah force major bisa membebaskan seseorang dari melakukan suatu janji atau prestasinya. Oke. Nah, sorry. Nah, ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan, walaupun empat hal ini sebetulnya tidak ada juga gitu di KUH Perdata ya. Tetapi secara umum di beberapa jurisprudensi yang berlaku, maka syarat-syarat force major itu setidak-tidaknya itu ada 4. Yang pertama, tidak dapat diprediksi. Yang kedua, di luar kendali para pihak. Yang ketiga, tidak ada kontribusi kesalahan dari salah satu pihak. Yang keempat, itikat baik. Ya. Tetapi tidak semua keadaan yang memenuhi 4 ini bisa dijadikan alasan untuk membebaskan kita untuk melakukan suatu prestasi ya. Nanti tadi saya sudah sampaikan karena ada kita pembahasan lebih lanjut tentang hal itu ya. Jadi syarat utama adalah tidak dapat diprediksi ya. Dalam bahasa Inggris kita sering misalnya menggunakan istilah unforeseen gitu ya. Tidak dapat dilihat. Kapan tidak dapat dilihatnya? Tidak dapat dilihat ketika kita mengkonklud, kita menutup, kita masuk dalam sebuah perjanjian. Jadi pada saat kita masuk dalam perjanjian, kita tidak bisa melihat. Nah, ada gray area misalnya, kalau you masuknya itu di waktu-waktu
yang sebetulnya Anda sudah melihat ada potensi itu. Sebagai contoh misalnya kita masuk di perjanjian bulan Februari misalnya, ya, ketika kita melihat wabah itu sudah mulai muncul di Wuhan, di beberapa negara lain, apakah COVID-19 itu masih masuk dalam kategori tidak dapat diprediksi atau tidak? Nah, itu ruangan yang masih abu-abu menurut saya, yang bisa dites di pengadilan. Tapi menurut saya itu tidak bisa masuk dalam kategori unforeseen. Ya, sama seperti misalnya ada case terkait dengan perubahan apa namanya emisi, ya. Ada suatu case di mana kantor kami terlibat, itu ada ketika sedang pembahasan sebuah perjanjian jasa konstruksi, di situ ada eh, apa namanya sudah ada pembahasan tentang rencana perubahan batas emisi. Ketika kita sudah diskusi, ya, ketika sedang diskusi perjanjian, yang pembahasan itu sudah di final, ya, sudah di final stage, ya. Ketika tanda tangan perjanjian, tidak berapa lama ketika masa proses pelaksanaan perjanjian, rencana perubahan emisi itu muncul. Nah, apakah itu bisa dianggap sebagai unforeseen? Majelis menyatakan bahwa itu tidak bisa dianggap sebagai unforeseen karena salah satu pihak berhasil membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa diprediksi karena untuk industri tersebut itu sudah menjadi keadaan yang dipahami bersama. Nah, sama nih terkait dengan waktu, ya, apakah kontrak-kontrak yang dibuat, ya, di bulan Januari dan di bulan Februari atau awal Maret itu bisa menjadikan COVID-19 sebagai uh, uh, unforeseen, ya. Nah, itu ruang debat yang harus dibuktikan apabila uh, para pihak di dalam sebuah perjanjian tidak memiliki view yang sama. Yang kedua, di luar kendali para pihak, bahwa keadaan yang unforeseen tadi itu yang dilihat yang disebutkan di poin A itu di luar kendali dari para pihak. Para pihak tidak punya power, tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk bisa mengendalikan keadaan tersebut. Yang ketiga, tidak ada kontribusi kesalahan dari salah satu pihak. Misalnya, ini tidak terkait dengan COVID, ya, tapi sebagai contoh umum, karena di sini kita belum bahas tentang COVID, baru bahas tentang force major event. Sebagai contoh, misalnya di dalam sebuah perjanjian disebutkan bahwa salah satu force major event adalah blokade atas akses jalan, misalnya. Nah, tapi blokade itu muncul karena operator alat berat dari si salah satu pihak ini teledor, lalai, kecelakaan menyebabkan kematian dari warga sekitar, dan atas hal itu warga sekitar melakukan pemblokiran. Ini sama. Apakah hal itu bisa dianggap sebagai force major? Belum tentu gitu, ya, karena bisa diargumenkan bahwa ada kontribusi kesalahan dari salah satu pihak yang menyebabkan munculnya keadaan tadi gitu. Nah, yang keempat adalah itikat baik. Ini tantangan, ya, karena ini terkait dengan moral hazard, ya, atau penyimpangan moral, ya, bahwa tidak ada itikat yang tidak baik, ya, apabila di dalam force major itu ada itikat tidak baik, misalnya gross negligence, ya, atau kesengajaan, ya. Nah, itu menggugurkan apa yang disebut sebagai force major event. Jadi tidak serta-merta suatu keadaan yang tidak bisa diprediksi dan di luar kendali dari para pihak itu bisa secara otomatis dikategorikan sebagai sebagai force major, ya. Itu syarat-syarat dari force major. Kemudian definisi keadaan kahar. Ini saya ambil dari beberapa, ya,
Yang pertama dari Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini pasal 47 ayat 1 ya kalau nggak salah. Di situ disebutkan, saya agak lupa ya bunyinya pasal seperti apa, tapi kurang lebih bahwa perjanjian jasa konstruksi harus memuat setidak-tidaknya hal sebagai berikut ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada salah satu poin tuh, keadaan force majeure, yaitu kejadian terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi di luar kemauan dan kemampuan dari salah satu pihak. Nah, poin nomor 3 nih yang penting gitu ya, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi itu secara eksplisit mengakomodir force majeure relatif sebagai force majeure, ya. Sementara banyak putusan hakim yang mengatakan bahwa force majeure relatif itu tidak masuk sebagai tidak bisa secara serta-merta dijadikan sebagai force majeure gitu ya. Nah, tapi di Undang-Undang Jasa Konstruksi ini pasal 47 itu mengakomodasi kerugian. Jadi sebagai contoh misalnya eh, eh, misalnya kita perjanjian supply apa namanya alat kesehatan misalnya ya. Kita perjanjian alat kesehatan, perusahaan A sebagai vendor, perusahaan B sebagai purchaser. Itu dilakukan di bulan Oktober misalnya dengan harga yang disepakati misalnya Rp10.000 per unit per item. Nah, ketika terjadi keadaan ini harga naik eh, menjadi lebih tinggi dibandingkan yang diprediksi, itu menimbulkan kerugian, itu yang disebut sebagai relatif kan. Sebetulnya dia masih bisa mendeliver barang itu kan. Cuman kalau dia mendeliver dia kehilangan eh, keuntungannya berkurang atau malah rugi gitu ya. Nah, itu yang disebut force majeure relatif, dan Undang-Undang Jasa Konstruksi mengakomodir itu bahwa eh, force majeure relatif eh, juga dianggap sebagai eh, force majeure ya. Itu tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Masih terkait dengan konstruksi, FIDIC misalnya all colors ya. Itu ada beberapa item, misalnya keadaan luar biasa, di luar kuasa atau kontrol para pihak, tidak dapat diantisipasi sebelum kontrak dibuat, ya, kemudian tidak dapat dihindari, kemudian tidak disebabkan atau terkait dengan kesalahan salah satu pihak. Nah, FIDIC memberikan yang eh, yang 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 sudah lebih detail ya. Ini mungkin nanti bisa di search ya, atau bisa saya share tentang contoh-contoh pasalnya seperti apa. Kemudian kalau perjanjian jual beli yang disebut force majeure, misalnya di luar kuasa kontrol para pihak, tidak dapat diantisipasi, dihindari atau diatasi. Ya, nah. Di loan facility, nah di loan agreement atau di facility agreement, kalau Bapak Ibu melihat ya, itu sangat jarang ditemui adanya force majeure clause, ya, sangat jarang. Bahkan di beberapa pekerjaan yang kita lakukan ya, kita kalau kita mewakili kreditur ya, kita pasti akan menolak force majeure clause. Ada beberapa view yang yang cukup menarik ya, tapi uh, uh, ada salah satu view yang cukup unik ya, tapi menurut saya itu make sense ya. Ada view yang mengatakan bahwa kewajiban dari borrower di dalam perjanjian loan atau facility itu, kewajibannya bukan mendapatkan revenue untuk membayar utang. Tapi kewajiban borrower di dalam loan agreement adalah pada jatuh tempo dia melakukan pembayaran. Yang bisa dijadikan sebagai force majeure adalah apabila pada waktu jatuh tempo itu tidak ada instrumen yang memungkinkan dia untuk melakukan pembayaran. Misalnya semua bank collapse misalnya, atau tidak bisa melakukan transaksi misalnya, itu yang disebut sebagai force majeure dalam loan facility. Ya, karena kewajiban dia
eh, bukan mencari revenue, ya, bukan melakukan pekerjaan, mendapatkan uang, mendapatkan revenue, kemudian membayar. Enggak. Kewajiban borrower di dalam loan agreement itu hanya melakukan pembayaran. Itu sebabnya di hampir semua ya, di project financing mungkin ada, tapi saya tetap sangat jarang ya. Ini ada yang japri di WhatsApp saya, Pak, project financing itu. Ya, di project financing mungkin ada, tapi tetap jarang. Project financing yang mengakomodir adanya force major. Karena dari lender pasti dia sedini mungkin dan seringan mungkin syarat dia untuk bisa step in, baik itu foreclosure apa penyitaan atau penjualan aset atau eksekusi jaminan umum lainnya, gitu ya. Nah, itu sebabnya berbeda pendekatannya dalam keadaan ini antara kontrak eh, jasa atau jual beli ya dengan kontrak hutang piutang. Pendekatannya akan sangat berbeda. Tidak bisa dengan serta-merta debitur di dalam perjanjian loan atau facility agreement declare force major, ya. Di beberapa jurisprudensi kecenderungan hakim adalah menolak itu di dalam beberapa jurisprudensi. Walaupun memang pertanyaannya adalah keadaan yang kita hadapi saat ini itu unprecedented ya, sesuatu yang nggak ada presidennya di belakang gitu ya. Economic crisis ya ada tahun 98, ada tahun 2008 gitu ya. Tapi keadaan semacam itu di era zaman modern ini ya. Nah, itu mungkin uh, uh, cukup menarik ya, apa yang akan, dan saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa menyaksikan bersama-sama kira-kira view dari hakim itu seperti apa force major di dalam loan facility ya. Selama ini sebagian besar view dari hakim adalah business interruption, economic crisis itu bukanlah force major di dalam loan facility agreement. Nah, itu pengertian lainnya berdasarkan beberapa referensi ya tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi, FIDIK, Perjanjian Beli dan Loan Facility. COVID-19 sebagai keadaan kahar, ini topik nomor 2 kita. Nah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa kalau kita merujuk pada Indonesian Civil Code KUH Perdata ya, itu definisinya eh, sangat longgar ya. Nah, sehingga banyak yang untuk bisa mendefinisikan atau untuk bisa menginterpretasi apakah pandemi COVID-19 ini adalah force major atau bukan, itu harus dilihat di dalam kontraknya ya. Secara umum kalau pasal tentang force major itu ada 3 poin ya. Ini buat teman-teman in-house atau lawyer pasti sudah sangat paham ini ya. Ketika kita drafting force major event itu kita harus ada 3. Yang pertama list of event, kemudian disapu lagi dengan yang lebih luas catch all ya. Pasal yang bisa catch all, apa sih catch all itu kalau bahasa kitanya? Sapu jagat gitu ya. Catch all clause ya, pasal sapu jagat ya. Kemudian impact on performance ya. Ini sebagai contoh saja ya. Neither party shall be liable to the other party for failure or delay in performance of the work. Itu impact ya on performance caused by, kemudian kita masuk ke listed event. Eventnya dijelaskan tuh, perang ya, riots, insurrections, banjir, kebakaran, ledakan, tindakan negara, terorisme ya. Nah, banyak walaupun pandemik atau wabah itu dimasukkan di dalam salah satu definisi atau ruang lingkup bencana non alam di dalam undang-undang kebencanaan kita, tapi sepengamatan saya ya, tadi malam saya coba lihat tuh, saya pernah masukin nggak sih pandemik gitu
di dalam force major, ternyata saya nggak pernah tuh masukkan pandemik, dan ternyata berdasarkan survei yang saya lakukan, jarang sekali pandemik itu dimasukkan sebagai cakupan dalam definisi. Nah, tapi kemudian ada catch all clause-nya, pasal yang sapu jagat tadi itu. Uh, uh, Other event beyond reasonable control and without fault of such party. Dan keadaan-keadaan beyond the reasonable control. Nah, kalau kata-kata reasonable itu makna hukumnya, walaupun itu di common law ya, di Indonesia nggak ada. Maknanya beyond reasonable itu sering ditafsirkan adalah keadaan yang tidak membuat salah satu pihak jadi rugi. Jadi kalau dengan melakukan hal itu dia menjadi rugi, itu sudah masuk beyond the reasonable control. Nah, jadi kalau ada kata-kata beyond the reasonable control, berarti kita bisa melihat bahwa pasal ini itu sudah mengakomodir force major relatif, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada reasonable ya, tapi beyond control, ya. Nah, itu menjadi argumentatif ya. Apakah beyond control itu sifatnya harus absolut, harus membuat dia sama sekali tidak bisa, atau masih bisa ada aspek reasonable-nya gitu ya, relatifnya. Dan yang terakhir without fault. Jadi tidak ada kontribusi kesalahan dari salah satu pihak. Oke. Ini banyak request pembahasan yang masuk ke WhatsApp saya ya. Oke. Presentasinya ini saya coba tengok ya, presentasinya kok tidak ada. Oke. Sebelum saya lanjut, saya minta konfirmasi bahwa suara saya cukup jelas dan presentasi muncul. Mungkin bisa di chat box ya. Jelas suaranya Pak, oke gitu, atau presentasinya muncul ya. Jadi jangan sampai saya ngomong panjang lebar tapi ternyata nggak connect. Oke, Pak Kevin ini ya, Pulau Gadung ya, atau bukan? Betul, Pak. Oh betul ya, oke. Nggak boleh nyebut nama perusahaan, Pak. Betul, Pak. Kevin Pulau Gadung. Daerah jadinya Madin. Oke. Nah, itu tentang luas cakupan definisi. Nah, ini anu aja nih, untuk memperkaya kita aja ya. Ini daftar peraturan terkait dengan penanganan wabah COVID-19 ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 4 tentang penanggulangan bencana. Nah, tadi sempat saya singgung ya. Nah, itu disebutkan bahwa epidemi, wabah penyakit itu sebagai bencana alam. Ada Undang-Undang Nomor 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu 2019 atau 2018 ya, saya agak lupa, saya perlu cek. Kemudian ada PP, kemudian ada beberapa series ya. Ini ada 12, setidak-tidaknya itu ada 12 peraturan yang terakhir itu yang beberapa hari yang lalu ya, tentang Kepres nomor 12 ya, yang nomor 5 itu tentang penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19. Ya, yang banyak, wah ini adalah dasar untuk menyatakan COVID-19 itu adalah sebagai force major gitu ya. Tapi menurut view saya, tidak serta-merta COVID-19 itu bisa dibenarkan atau bisa dianggap sebagai alas hak untuk menyatakan, untuk mendeklar terjadinya force major. Oke. Kemungkinan efek akibat dari wabah COVID-19 terkait dalam prestasi di sebuah kontrak ya. Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan yang lebih legal teknis ya. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ya, secara umum tidak spesifik pada satu industri tertentu ya. Ini adalah kemungkinan.
Yang pertama revenue turun. Revenue turun itu ada dua hal. Pertama karena sales-nya turun, karena penjualan kita turun, atau invoice payment delay atau tidak terlaksana. Nah ini adalah tantangan yang semua di antara kita, terutama yang di manajemen level yang yang mengalami tantangan ya. Yang tadi saya bilang di awal bahwa eh, eh, kita harus sangat hati-hati untuk bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini sebagai force major ya. Karena tadi itu pisau bermata dua. Di satu sisi kita bisa menunda pembayaran kita, kewajiban pembayaran atau prestasi, tapi di sisi lain itu bisa membuat uh, cash flow menjadi lebih tertekan. Kemudian biaya yang naik ya, atau cost of run, misalnya ada penundaan ya, ada demurrage misalnya, ada yang discuss dengan saya belum lama ini, kapal tidak bisa sandar gitu untuk unload kargonya karena alasan COVID-19 ini ya. Kemudian penalti, kemudian scarcity kelangkaan barang ya. Kemudian mungkin ada tambahan pos biaya lain yang tidak diprediksi. Dan kemarin saya sempat lihat konferensi pers Pak Yuryanto ya, juru bicara ya, dia menyatakan bahwa ini masa awal. Jadi keadaan semacam ini masih masa awal, artinya ke depan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain lagi gitu ya, yang kita juga sudah harus memprediksi itu. Atau nilai tukar. Nah, waktu itu nilai tukar sempat cukup tinggi, walaupun sekarang sudah di bawah 16.000 lagi, atau sudah di bawah 15.000 ya, saya kurang update. Nah, itu biaya naik atau cost of run. Kemudian keuntungan turun atau bahkan rugi, ya, salah satu kemungkinan juga dari wabah ini, secara ini ya, dari perspektif pelaksanaan prestasi dalam sebuah kontrak, keuntungan turun atau bahkan rugi itu kombinasi antara revenue turun dan biaya naik ya. Kemudian ada terlambat dalam melakukan suatu pekerjaan atau project delay atau project stagnan, dia tidak berprogres, atau kesulitan untuk menemukan vendor untuk bisa mensuplai satu equipment atau suatu part tertentu. Kemudian keadaan di mana tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, larangan perjalanan, pembatasan dari dalam ke luar atau dari luar negeri ke dalam Indonesia, atau lockdown misalnya ya, atau custom clearance tidak keluar ya. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ini jenis-jenis industri yang saya pikir sudah berseliweran di Facebook atau di Instagram kita beberapa hari terakhir ya. Ini jenis-jenis industri yang sebelah kiri itu potential loser, yang kanan itu potensial winner ya. Ya, ini sebagai sekilas saja. Tourism itu sudah drop, aviasi, maritim, otomotif ya, ada beberapa pabrik otomotif di Indonesia yang berhenti atau mengurangi line-nya. Construction, real estate, manufaktur, financial services ya, ada prediksi apabila tidak ada stimulus yang cukup memadai dari pemerintah terhadap financial services kita, maka saya nggak berspekulasi ya, karena ini saya nggak tahu direkam apa enggak ya. Tapi nanti ada kemungkinan financial services juga mengalami kesulitan untuk survive, dan itu mungkin bisa menimbulkan masalah yang juga sangat besar gitu. Kemudian pendidikan, oil and gas, agriculture. Nah, ke kiri itu yang hijau, yang dilihat ke depan ini di dalam keadaan pandemi COVID-19 justru memiliki potensi untuk grow ya. Sementara yang kiri minus, growth-nya atau minus, atau bahkan mungkin collapse. Ini juga sama, saya yakin sudah
sudah ramai berseliweran juga di Instagram, di Facebook, bapak-bapak dan ibu-ibu tentang the fall dan the rise gitu ya. Dan ada in between-nya yang dia tetap running, dia tidak positive growth, tapi juga dia tidak collapse ya. Nah, kemudian di slide berikutnya terkait dengan pertanyaan, apakah COVID-19 itu force major event? Nah, jadi mungkin nanti sambil saya menjelaskan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan langsung diketik saja ya di chat box. Nanti saya akan coba bahas satu persatu. Saya akan presentasi maksimum 60 menit, berarti kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung saja di chat box ya. Apakah COVID-19 itu force major event? Untuk menjawab itu, maka ini adalah testing questions-nya. Yang pertama, apakah pandemik atau wabah atau lockdown yang dilakukan oleh government authority itu termasuk di dalam definisi force major apa tidak, baik yang tadi spesifik list of event maupun yang catch all clause tadi ya. Nah, setelah itu kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya. Apakah keadaan wabah COVID-19 ini menyebabkan hal-hal ini? Satu, sama sekali tidak bisa melakukan prestasi ya. Jadi dengan adanya COVID-19 itu salah satu pihak dalam perjanjian sama sekali tidak bisa melakukan prestasi. Sama sekali. Sebagai contoh misalnya kita akan melakukan, ini contoh ya, actualnya saya perlu cek ya. Kita ada kontrak untuk mensuplai suatu company dengan barang yang kita beli dari negara tertentu ya. Tapi karena keadaan semacam ini, kapal tidak bisa sandar, atau tidak bisa dapat clearance, atau hal-hal yang lain, atau bahkan nggak bisa dispatch juga dari sana, sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa melakukan prestasi. Ya. Kemudian, apakah keadaan wabah COVID-19 ini menaikkan biaya untuk melakukan suatu prestasi menjadi lebih tinggi? Ya. Ini kita masuk ke relatif ya. Bahwa dengan COVID-19 pandemik ini kita masih memungkinkan untuk bisa melakukan suatu prestasi, tetapi dengan biaya atau pengorbanan sedemikian rupa sehingga membuat perusahaan jadi rugi. Ya, kalau yang satu itu absolut ya, untuk absolut saya pikir tantangannya tidak terlalu sulit untuk menyatakan, untuk berargumentasi bahwa ini force major ya. Tapi kalau kedua itu menjadi tantangan ya. Apalagi kalau misalnya force major clause-nya itu tidak secara spesifik ya menyebutkan apakah force major yang dimaksud adalah absolut atau relatif. Yang ketiga, masih mungkin untuk melakukan suatu prestasi, suatu pekerjaan, tapi kalau dia melakukan itu dengan terms and condition di dalam perjanjian yang ada di masa pandemi COVID ini, dia mengurangi keuntungan. Dia masih make money, tapi dia kurang gitu. Ya. Nah, yang nomor 3 ini tantangannya akan semakin besar untuk bisa mendalilkan, untuk bisa menyatakan bahwa force major ini, bahwa COVID-19 pandemik ini adalah force major event. Ya. Yang keempat, menjadi rugi ya apabila tetap melakukan prestasi. Ya. Nomor 4 ini masih relatif ya. Yang 4 ini masih relatif. Tetapi mungkin tantangannya tidak akan seberat yang nomor 3 ya. Kalau nomor 3 cukup berat ya, tapi nomor 4 masih ada kemungkinan untuk kita bisa melakukan deklarasi bahwa kita mengalami force major, tapi tetap kita tantangannya lebih berat karena ini adalah FM yang force major yang sifatnya relatif. Yang kelima,
dia tertunda melakukan prestasi, dia tertunda, ya, delay, ya, karena memang force major itu ada beberapa view yang mengatakan yang disebut force major itu adalah temporary, kan ada yang mengatakan ada force major permanen, ya. Kalau force major permanen itu sudah apa sudah tidak ada pertanyaan, ya, tapi yang menjadi pertanyaan itu bagaimana kalau force major yang sifatnya temporary, ya. Nah, tertunda melakukan prestasi. Nah, poin 1 sampai 5 itu masing-masing memiliki degree of proof yang berbeda-beda, ya, tingkat kesulitan untuk membuktikan di di persidangan yang berbeda-beda, ya. Kalau yang nomor 1 itu relatif lebih mudah untuk membuktikan bahwa itu adalah force major, tapi poin-poin lainnya itu adalah tantangan, ya. Kemudian eh, eh, kemudian apakah tidak ada cara lain untuk bisa terlepas dari keadaan-keadaan di nomor 2? Okay. Apabila dia sama sekali tidak bisa melakukan prestasi, apakah tidak ada cara lain? Nah, kadang-kadang saya belum sempat melakukan secara mendalam, ya, tapi ada jurisprudensi yang pernah saya baca bahwa hakim menyatakan, ya, kalau kamu memang tidak bisa melakukan prestasi dengan cara itu, tapi masih ada alternatif cara lain yang kalau itu kamu tempuh, kamu sebetulnya masih bisa melakukan prestasi, ya. Nah, ini sifatnya sangat industry base, ya, sangat tergantung kita di dalam industri yang seperti apa dan tergantung dalam konteksnya, ya. Hakim kadang suka men-challenge itu, dan apabila kita sebagai pihak yang akan menerima prestasi, ya. Jadi kalau Anda atau Bapak dan Ibu sebagai pihak yang akan melakukan prestasi, ya, mengirim barang, mendeliver jasa, atau melakukan pembayaran, itu adalah membuktikan bahwa kita tidak bisa melakukan prestasi. Tapi kalau dari sisi hakim atau dari sisi pihak yang akan menerima prestasi, menerima pembayaran, menerima jasa atau menerima barang, itu akan melakukan testing dengan apakah tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh si berhutang, ya, si debitur atas prestasi, ya, kata lain dari berpiutang di KUH Perdata, si debitur atas sebuah prestasi, dia benar-benar nggak ada cara lain nih. The only way yang dia bisa lakukan untuk melakukan prestasi sudah blok, ya. Nah, itu testing berikutnya. Nah, ini menurut saya poin yang sebelah kiri ini harus kita exercise secara detail sebelum kita mendeklar force major event atau sebelum kita memberikan respon atas force major event declaration yang diberikan oleh pihak lain kepada kita. Ya, jadi kita tidak hanya reference kepada kontrak saja, tapi kita juga harus melakukan testing ini. Dan testing ini bisa jadi exercise-nya bukan legal exercise, ya. Bisa jadi itu technical exercise, bisa jadi itu financial exercise atau strategic exercise, gitu. Untuk bisa melakukan justifikasi atas suatu event apakah masuk ke dalam kategori force major atau tidak dalam konteks COVID-19. Nah, setelah dari sisi substance, dari sisi objektifnya sudah selesai kita lakukan tes, maka kita masuk ke dari sisi formality-nya. Ya, di dalam formality itu setidak-tidaknya, ya, ini walaupun di luar dari 2 ini banyak, ya, tapi setidak-tidaknya itu pada umumnya ada 2. Yang pertama, apakah ditentukan dalam kontrak perlu adanya public statement dari negara, ya, dari public authority bahwa sedang terjadi keadaan bencana, ya. Kemudian yang kedua, apakah ditentukan di dalam kontrak perlu ada pemberitahuan dari pihak yang terkena dampak kepada pihak lain, ya. Kalau yang kiri sudah lulus tes, ya, tetapi yang kanan tidak terpenuhi, itu belum tentu juga itu bisa
dianggap sebagai force majeure. Force majeure-nya benar, tapi dia misalnya biasanya notice period untuk force majeure biasanya 14 hari ya, tapi untuk beberapa kejadian ada beberapa spesifiknya ya. Misalnya yang terkait dengan HSSE ya, Health Safety, Security and Environment, itu kadang-kadang bisa lebih cepat dari 14 hari. Nah, tapi misalnya di sebelah kiri testingnya sudah selesai nih, tapi di sebelah kanan ternyata pihak yang terimbas dari keadaan force majeure itu gagal dalam memberikan notice sesuai dengan notice period yang diatur di dalam kontrak. Nah, itu secara arguably bisa ditolak bahwa itu adalah force majeure. Nah, jadi sisi substantifnya, sisi objek dari keadaan itu harus kita tes lewat slide yang sebelah kiri. Tapi dari sisi formality kita harus baca betul kontrak yang ada, kontrak yang Bapak dan Ibu enter yang ditandatangani oleh perusahaan, mekanisme apa yang harus dilakukan dalam keadaan ada force majeure. Oke, upaya yang dapat dilakukan. Nah, jadi kalau keadaan sekarang, upaya yang dapat dilakukan? Yang pertama, kita harus melihat dulu hukum yang mengatur itu apa, Indonesia atau hukum asing. Kalau hukum Indonesia kan force majeure, tapi kalau di hukum asing kan ada beberapa terminologi lain ya, misalnya hardship, ada force majeure, ada frustration of contract misalnya ya. Nah, itu di dalam common law. Tapi dalam hukum Indonesia kadang ada juga tuh hukum di Indonesia yang mengakomodir istilah-istilah itu ya, misalnya mengakomodir istilah hardship ya. Hardship itu sebetulnya lebih mengarah kepada relatif ya. Keadaan-keadaan yang tetap unforeseen, tetapi sebetulnya tidak secara mutlak membuat salah satu pihak tidak bisa melaksanakan prestasi. Nah, itu harus melihat tuh. Kita harus lihat hukum apa yang mengatur di dalam kontrak itu. Langkah kedua di dalam list kita adalah kita harus melihat secara komprehensif ya, secara detail memeriksa kontrak kita apakah memuat pasal-pasal yang detail, pasal-pasal yang komprehensif terkait dengan force majeure yang memuat scope of event yang luas. Ini mohon maaf saya bahasanya kok campur-campur ya Indonesia sama Inggris ya. Jadi kayak anak Jaksel. Jadi kita harus melihat apakah kontrak yang ada itu memuat force majeure clause yang detail ya. Apakah dia tidak ada catch all clause? Kadang-kadang di dalam pengalaman kita ya, dan saya yakin juga pengalaman Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita adalah pihak yang paling dibebankan untuk melakukan suatu prestasi, pasti kita akan menolak adanya catch all clause dalam bentuk apapun, termasuk tidak terbatas gitu ya, dan yang lain-lain sesuai dengan itu. Pasti kita to certain extent pasti kita akan mereject proposal catch all clause masuk ke dalam agreement kan ya. Makanya kita harus lihat ada catch all clause apa enggak, atau definitive list yang dimaksud sebagai force majeure adalah keadaan-keadaan 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti bukan catch all. Jadi kalau di luar dari 5, nah itu menjadi hal yang lain lagi. Kemudian di dalam kontrak juga kita harus melihat apakah FM itu harus berupa FM absolut, ya, absolut itu yang tadi ya saya jelaskan, sama sekali tidak bisa melakukan suatu prestasi, atau FM yang relatif, FM yang hanya membuat biaya menjadi naik atau tertunda atau terhambat gitu ya. Dan kita harus lihat parameternya dari sisi legal ya, misalnya kita melihat beyond reasonable control misalnya. Nah, kalau ada kata-kata beyond reasonable control itu berarti pasal FM yang diatur itu, yang disepakati dalam kontrak itu mengatur bahwa FM yang sifatnya relatif adalah FM gitu ya. Tapi kalau tidak ada kata-kata reasonable atau sejenisnya, itu bisa kita argumentasikan bahwa yang dimaksud adalah FM absolut. Ya. Itu daftar
action list nomor 3. Kita harus mengecek jenis FM di dalam kontrak itu apakah absolut, apakah relatif. Yang keempat, nah ini yang selalu saya sampaikan, itikat baik. Ya, kita harus memiliki itikat baik, berkomunikasi dengan counterpart ya secara layak atau bahkan mungkin lebih dari sekedar apa yang dipersyaratkan di dalam kontrak ya, mengenai keadaan perusahaan terkait dengan performance atas prestasi yang harus dilakukan. Nah, ini sebagai sharing saja, bisa lebih dari ini ya. Yang tadi saya sampaikan, kita nggak hanya exercise legal, tapi juga secara technical dan financial kita harus exercise. Apa yang perlu diinformasikan ketika kita akan declare force majeure. Ya, keadaan aktual yang menghalangi penjelasan secara mendetail disertai dengan bukti-bukti. Ya, bukti yang bisa berupa fakta atau bisa berupa regulasi. Misalnya ada pembatasan untuk masuk ke pelabuhan ini. KSOP nggak kasih izin misalnya. Atau pembatasan untuk warga luar negeri nggak bisa masuk ke Indonesia, sementara ekspor kita adalah orang-orang ini gitu, ya. Itu kita harus memberikan penjelasan secara mendetail. Yang kedua, performance financial sebelum dan setelah FM event, ya. Jadi apabila kita bisa to certain degree ya, untuk sampai ke hal-hal tertentu akan sangat membantu apabila kita bisa menyampaikan performance finansial kita ya sebelum FM terjadi kita performanya seperti ini misalnya sale, expense dan segala macam, dan setelah FM terjadi kita performanya menjadi seperti ini ya. Kemudian penekanan bahwa wabah hanya temporary FM ya, secara umum ya COVID-19 ini menurut saya itu masuk ke temporary FM, artinya FM yang sementara saja. Yang apabila masa ini selesai, maka kita bisa melakukan kembali prestasi atau pekerjaan yang kita lakukan. Going concern atas perusahaan, pelaksanaan prestasi, ya, going concern atas perusahaan atau going concern atas pelaksanaan prestasi masih menjanjikan setelah wabah selesai. Nah, mungkin selain ini ada beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan ya, tapi setidak-tidaknya kita harus menyampaikan 3 hal ini di dalam itikat baik ketika kita mendeklar force majeure. Begitu juga sebaliknya, apabila kita adalah pihak yang menerima force majeure declaration, kita harus meminta hal-hal ini. Misalnya Anda, misalnya ada salah satu dari peserta kita ini misalnya salah satu manajemen industrial estate area ya, kawasan industri. Ketika ada tenant yang mengatakan, oh kita mengalami force majeure, jadi kita nggak bisa bayar lease kepada company ya, kepada pemilik kawasan industri. Nah, kita harus meminta setidak-tidaknya 3 hal ini. Yang pertama, keadaan aktualnya itu apa, kenapa kok kamu declare, kemudian performance financial sebelum dan setelah, dan pertanyaan atau klarifikasi going concern perusahaan setelah wabah ini seperti apa. Jadi ini berlaku reciprocal bahwa baik kita adalah pihak yang menyatakan atau yang mendeklarasikan force majeure atau kita pihak yang menerima deklarasi force majeure. Kelima, ini ya, tadi mungkin ada kaitannya sama yang poin nomor 4 ya, mengikuti ketentuan tentang notice of FM, notice of force majeure event di dalam kontrak. Misalnya jangka waktu atau harus menyertakan deklarasi dari pemerintah atau penguasa setempat ya, formatnya seperti apa itu kita ikutin. Kemudian yang 6, negosiasi. Kalau yang sifatnya itu non-debt ya, bukan yang sifatnya hutang. Ini mungkin ada beberapa misalnya perpanjangan waktu atau penyesuaian harga atau alokasi risiko, misalnya risiko-risiko tertentu kita alokasikan ke pihak yang lain ya atau pihak ketiga. Kemudian pemberian insentif atau disinsentif. Oke, kalau kamu tetap melakukan performa kamu di masa yang semacam ini kita kasih insentif, misalnya diskon atau apa gitu ya. Nah,
yang menantang sebetulnya adalah yang sifatnya hutang, karena yang tadi saya sebutkan pada umumnya tidak ada force major event di dalam perjanjian hutang piutang. Pada umumnya ya, ada mungkin ya, tapi secara umum saya bisa mengatakan 90 berapa? 95% mungkin ya, perjanjian hutang piutang itu nggak ada force major event-nya. Nah, yang terkait dengan hutang itu yang paling mungkin adalah melakukan restrukturisasi hutang. Eh, Baik dalam konteks atau melalui payung PKPU maupun tidak melalui payung PKPU. Kalau melalui PKPU berarti secara bersamaan kita melakukan renegosiasi atau restrukturisasi hutang atas semua kreditur ya. Nah, pasti plusnya yaitu semua kreditur at once kita lakukan, tapi minusnya ya mungkin di situ ada apa eh, reputasi damage atas reputasi yang mungkin juga perlu dipertimbangkan ya, atau restrukturisasi hutang yang one on one gitu ya, masing-masing dengan masing-masing lender atau kreditur. Nah, secara umum ini ada restrukturisasi hutang secara umum kan ada adjustment atas suku bunga atau pengampunan suku bunga atau pemberian grace period atau tambahan jangka waktu ya, kemudian pengurangan atau peniadaan penalti ya, atau haircut ya, walaupun kalau haircut tidak 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 terlalu mudah ya untuk renegosiasi atau restrukturisasi hutang yang menyentuh haircut itu tantangannya cukup besar. Penambahan fasilitas kredit ya, itu secara umum dalam keadaan-keadaan normal. Tapi dalam keadaan semacam ini saya pikir juga akan sangat challenging untuk bisa melakukan restrukturisasi berupa penambahan fasilitas kredit atau konversi kredit yang outstanding sebagai penyertaan modal atau penyertaan modal sementara yang nanti akan dirilis setelah masa COVID itu selesai. Setelah all effort kita lakukan ternyata pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan, ya mau tidak mau harus prepare untuk enter into dispute resolution mechanism ya, sesuai dengan forum yang disepakati di dalam perjanjian. Substansi atas dispute itu bisa penetapan keadaan force major yang artinya adalah merilis kewajiban, penetapan bahwa keadaan COVID ini bukan keadaan FM yang bisa merilis kewajiban, atau enforcement of contract ya. Dalam hal kita adalah pihak yang seharusnya menerima prestasi, kita tetap akan enforce kontrak kita, atau kita eksekusi jaminan, atau kita eksekusi jaminan umum misalnya. Nah, itu hal-hal yang mungkin juga perlu sudah diantisipasi dalam keadaan dan situasi semacam ini. Ya bukan mumpung ya, tapi ya mumpung, oke. Mumpung infrastruktur dan tatanan formal itu masih bisa menerima itu ya, karena di beberapa pengadilan proceeding atau court hearing masih berjalan, ada beberapa yang ditunda juga gitu ya. Jadi mumpung tatanan tersebut masih ongoing gitu ya. Nah, ini beberapa jurisprudensi saya dapatkan dari research yang dilakukan sama teman-teman hukum online. Nah, saya belum minta izin ke Mas Amri Hakim, tapi nanti setelah ini saya akan minta izin. Ini beberapa research yang dilakukan tentang jurisprudensi terkait dengan force major. Sumbernya saya sebutkan dari research yang dilakukan oleh teman-teman di hukum online berdasarkan putusan-putusan di Mahkamah Agung. Ya, misalnya ada putusan banjir ya, gagal pengiriman batu bara karena hujan deras dan menyebabkan ada typo sedikit, dan menyebabkan banjir ya. Pendapat hakim itu bukan force major karena itu foreseen bukan unforeseen, bisa diprediksi. Kemudian putusan nomor 3087
itu krisis moneter 98, developer apartemen tidak bisa menyerahkan unit apartemen walau sudah dibayar lunas karena krisis dengan alasan bahwa setelah dibayar lunas semua harga naik dan nilai tukar turun rupiah sehingga dia tidak bisa menyerahkan apartemennya. Itu hakim berpendapat bahwa itu bukan force majeure. Kemudian putusan 2914 kerusuhan sosial tahun 98, ya dulu ada kerusuhan tahun 98, stoknya terbakar, stok atas debitur ya terbakar, kemudian debitur menyatakan bahwa tidak bisa membayar hutang kepada bank karena ada force majeure karena stoknya terbakar. Tapi hakim berpendapat bahwa itu adalah force majeure relatif, tidak menyebabkan hapus kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran. Ada juga putusan nomor 285 tahun 2010 ini terkait dengan krisis keuangan 2008 subprime mortgage. Debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban akibat krisis keuangan 98. Nah, ini berbeda dengan yang di atas. Tapi saya tidak melihat detail analisis dan faktanya ya. Nah, itu dianggap sebagai force majeure dan membebaskan kewajiban debitur karena krisis ekonomi itu juga melanda Indonesia, tidak hanya melanda Amerika. Oke, itu presentasi dari saya. Mungkin kita masuk ke tanya jawab ya. Pak Andi Setia untuk diskusi mungkin saya bisa sharing sedikit. Oke, mungkin nanti kita akan lihat ya apakah waktu memadai. Sebelumnya saya sampaikan thank you Pak Andi, kawan diskusi saya. Sama-sama Pak. Kemudian ada Bu Esther, Pak, seluruh kategori testing the event harus secara kumulatif untuk menyatakan keadaan COVID ini force majeure atau satu saja terpenuhi sudah dapat dinyatakan sebagai force majeure. Nah, ini ya tadi terkait dengan testing the event ya. Oke. Nah, testing the event ini bukan kumulatif ya, karena keadaan force majeure event-nya kan bisa jadi itu hanya berhenti di satu testing point ya. Sebagai contoh misalnya sama sekali tidak bisa melakukan prestasi, berhenti di situ ya udah, itu nggak perlu kita lakukan. Tapi ini secara umum adalah perspektif yang harus kita kita pahami atau PR yang harus kita lakukan untuk menentukan apakah COVID-19 ini adalah force majeure event dalam atas konteks kita. Jadi force majeure event itu nggak bisa in general konteks, itu nggak bisa. Jadi COVID-19 itu bisa jadi force majeure buat si A, bisa jadi COVID-19 itu bukan force majeure buat si B gitu. Jadi ini bukan bukan untuk semuanya sama. Ya. Itu sebabnya bisa jadi atas case kita itu di satu poin saja sudah selesai untuk kita bisa menyatakan ini force majeure atau bukan force majeure. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Esther Agustina. Pak Periko Ginawas, salah satu vendor perusahaan saya dari luar negeri meminta adendum kontrak pada pasal force majeure terkait lockdown, di mana sebelumnya ketentuan pandemi dan bencana non-alam belum kita masukkan ke dalam perjanjian. Ya, sebetulnya kalau misalnya kita akan negosiasi itu bukan negosiasi atas definisi force majeure ya, tapi tinggal dari perusahaan kita melihat apakah definisi yang saat ini ada itu, ini kita komersial perspektif ya, bukan perspektif legal teori ya.
ini perspektif komersial. Nah, kita harus melihat apakah definisi force major kita yang saat ini tertera di dalam perjanjian yang perusahaannya Pak Beriko Ginawa Mulia ini, apakah definisi yang saat ini itu memberikan upside atau downside gitu, akan memberikan keuntungan apa kerugian dari posisi kita dalam hal kita akan mengenforce sesuatu. Dalam hal itu memberikan eh, posisi yang positif. Saran saya sih kita nggak jangan negotiate terkait dengan pasal force major, tapi kita negotiate terkait dengan misalnya eh, eh, insentif apa disinsentif atau apa extension of time atau hal yang lainnya gitu ya. Saya sih tidak menyarankan untuk menegosiasikan, tapi tergantung sekali lagi dari perspektif Anda gitu ya. Dari perspektif Anda kira-kira posisinya lebih baik mana gitu. Ya, sekali lagi kita tidak bisa keluar dari konteks dalam melakukan adjustment atas perjanjian kita. Walaupun secara teoretikal betul, tapi kalau secara komersial dan dari sisi konteks Anda sebagai salah satu pihak itu tidak menguntungkan, menurut saya proposal itu di reject, no issue. Pak, apakah force major hanya dapat dianggap sebagai force major jika disupport pernyataan pemerintah? Hal ini sering dijumpai di dalam kontrak. Sedangkan kalau blokade belum tentu di-state oleh pemerintah. Nah, Bu Dika, ini juga teman diskusi saya, orang Pulau Gadung juga. Banyak orang Pulau Gadung. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa detail atas formality issues di dalam force major itu akan ditentukan secara lebih detail di dalam kontrak. Memang ada beberapa, kalau nggak salah tentang pengadaan barang dan jasa atau pengadaan konstruksi untuk kepentingan pemerintah ya, saya agak lupa. Itu memang ada ketentuan yang mengatakan harus ada statement dari pemerintah. Tetapi dalam hal itu tidak ada ketentuan spesifik di peraturan, nggak ada ya, maka ketentuan di dalam kontrak itu yang akan prevail. Misalnya di dalam kontrak yang ada, Bu Sita misalnya, di dalam kontraknya menyatakan bahwa 14 hari setelah terjadinya force major event harus memberikan notifikasi yang berisi detail force major event dan pernyataan dari pemerintah. Nah, dalam hal itu ada di kontrak kita, ya kita no option. Kalau kita tidak memberikan dua hal tersebut ya dalam jangka waktu 14 hari dan ada pernyataan dari pemerintah, maka walaupun itu secara objektif adalah force major event, tapi bisa jadi itu dikesampingkan oleh hakim karena tidak diinformasikan sesuai dengan kontrak yang ada. Jadi itu mungkin jawaban saya. Pak Dendi, Ya. mau tanya aja, jadi ini sebenarnya kalau seandainya di dalam kontrak, lebih baik itu kita menyatakan adanya statement dari pemerintah atau itu di take out aja, Pak? Misalkan kalau seandainya ini artinya kita di dalam di masa yang akan datang gitu Bu ya? Iya betul, misalkan Oke. di kita ada kontrak baru dengan customer gitu, atau kita ada mau renewal kontrak dengan customer, tapi kita bisa mengubah atau ada amandemen seperti itu Pak. Jadi itu lebih baiknya itu kita men-take out statement dari pemerintah, dari government atau gimana Pak? Kalau misalnya dari view-nya Pak Dendi. Ya, kalau view saya tergantung atas suatu, memang betul bahwa force major effect itu bisa hit kedua belah pihak ya, tetapi tentu kita punya feel bahwa yang akan mungkin kena force major event kemudian dia gagal deliver prestasinya itu saya apa dia gitu ya. Nah, dalam hal kita adalah pihak yang memiliki exposure lebih kecil untuk mengalami force major, view saya kita men-take out persyaratan itu. Tapi dalam hal kita memiliki exposure yang kalau kita memiliki exposure yang lebih kecil, kita jangan men-take out. Ya. Tapi kalau misalnya kita adalah pihak yang paling mungkin yang lebih besar, ya kita take out ya. Misalnya perusahaan Busita yang paling mungkin terkena atau terekspos force major, ya, maka itu kita take out.
Tapi kalau Bu Sita itu adalah pihak yang dibandingkan pihak yang satunya kemungkinannya itu lebih kecil, maka lebih baik tidak di take out. Ya, mungkin itu view diri saya, Bu Sita. Mudah-mudahan Kak bisa Dedit. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Sita. Pak Ivan Gresik, siap. Oke Pak, nanti saya japri Pak ya. Pak Ivan, saya emailkan. Saya juga masih ada utang kerja nih sama Pak Ivan. Lutga dan Ningrum, terima kasih. Pak Wendy, Pak Dendi, saya mau tanya apakah ada law firm di Indonesia atau misalnya ADCO dalam masa pandemik atau force major ini diperbolehkan untuk handle case dengan contingent fee basis. Mengingat tempat perusahaan saya bekerja dan banyak perusahaan lain yang membutuhkan asisten dari law firm, tapi manajemen sangat berhati-hati dalam mengeluarkan expenses. Jadi hanya bisa alokasikan. Oke, mungkin agak susah jawabnya karena gini. Jadi mungkin yang disebut contingent base itu no gain no pay. Jadi kalau misalnya sebuah law firm atau lawyer diberikan pekerjaan, kalau pekerjaan itu nggak ada gain-nya, maka no pay. Nah, ini sebetulnya secara global ini terkait boleh tidak boleh ya. Di beberapa negara lain ya, misalnya di Malaysia, saya nggak tahu, di Malaysia saya nggak tahu, di Singapura pasti nggak boleh. Di UK nggak boleh, di Malaysia juga nggak boleh, ya, di negara lain diperbolehkan. Nah, tapi di Indonesia sebetulnya tidak ada larangan untuk lawyer untuk menerima pekerjaan basisnya contingent. ADCO sendiri misalnya di beberapa case kita mengerjakan yang sifatnya contingent ya. Kita mengerjakan yang kita melakukan pekerjaan dengan engagement yang sifatnya contingent base, walaupun untuk bisa menerima pekerjaan semacam itu biasanya lawyer atau law firm termasuk kita harus memeriksa dokumen dan posisi hukum secara lebih detail ya sebelum menerima engagement ya. Mungkin nanti untuk hal semacam itu mungkin Bapak atau Ibu bisa discuss langsung dengan lawyer yang dimaksud. Gitu ya. Kemudian Ibu Esther, terima kasih jawabannya Pak. Oke, sama-sama Bu. Ibu Ayu Andari, Pak, saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Bapak terkait temporary force major, apakah dapat dibenarkan atau tidak apabila masa tersebut sebuah perusahaan melakukan unpaid leave secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pegawai yang terkena dampak? Ya, secara teori ya, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, penghentian karyawan PHK ya, kalau misalnya dalam konteks PHK. Dalam konteks PHK itu diperbolehkan untuk dilakukan dengan 1 kali PMTK. Ini statement yang saya harus cek lagi ya ke ketentuan, tapi kurang lebih semacam itu. Itu dalam hal satu terjadinya berhentinya operasional perusahaan secara keseluruhan atau dalam keadaan force major. Jadi kalau hanya melihat dalam keadaan semacam itu, ada PHK pun juga tetap harus memberikan pesangon. Nah, bagaimana kalau unpaid leave? Nah, leave itu secara normatif harus paid ya. Tapi kalau ada unpaid leave itu memang harus masuk ke dalam kesepakatan antara employer dan employee ya, harus ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi kalau sifatnya sepihak tetapi tidak mendapat kesepakatan dari pihak yang lain, maka secara teori sekali lagi bahwa pekerja dapat mengajukan keberatan ya. Kalau keberatan tentu ujungnya ada bipartit, ada tripartit, kemudian ada KPHI. Tapi dalam prakteknya itu sesuatu yang saat ini ya, sesuatu yang unavoidable. Kemarin saya baca
saat ini sudah ada 1,6 juta PHK. Kemudian kemarin lusa kalau nggak salah Bu Sri Mulyani mengatakan akan ada 5,2 juta tambahan unemployment person, ya, sebagai efek dari ini. Artinya memang ini keadaan yang tidak mudah gitu ya, bagi segala macam pihak, bagi pekerja atau bagi pemberi kerja. Nah itu mungkin harus ditemukan win-win solution-nya ya. Kalau misalnya unpaid leave, ya tentu akan ada efek yang sangat besar bagi pekerja. Tapi kalau tetap di-paid sesuai dengan ketentuan, tentu juga perusahaan bisa jadi mengalami insolvent ya, ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran yang itu efeknya sama-sama berat. Nah. Dan untuk hal itu saya menyarankan untuk ada diskusi secara intensif antara pekerja dengan karyawan. Ya. Legal Sinepolis ya. Pak Dendi, apakah bisa disimpulkan bahwa apabila suatu peristiwa kanker tidak distated secara jelas dalam kontrak, maka diperlukan suatu putusan pengadilan untuk mengatakan pandemi ini merupakan force majeure? Apakah MAC clause dapat diberlakukan dalam semua bidang usaha? Oke. Ya, secara argumentatif memang kalau tidak ada ketentuan secara jelas di dalam di dalam perjanjian, maka kita bisa sebagai pihak yang menerima deklarasi force majeure ya, kita bisa men-challenge ya. Kita bisa men-challenge bahwa keadaan ini bukan keadaan force majeure. Karena kalau tidak ada ketentuan secara detail di dalam kontrak, maka bisa diasumsikan bahwa itu harus absolut ya, misalnya. Itu nggak bisa relatif ya. Dan lain sebagainya. Menurut saya itu bisa di-challenge ya, dan terutama adalah pihak yang menerima pernyataan atau menerima deklarasi force majeure ya. Jadi menurut saya itu kita bisa men-challenge pernyataan force majeure. Artinya men-challenge adalah kalau ternyata hakim itu menyatakan ini bukan force majeure event, ya berarti semua prestasi yang harus dia lakukan sejak dia declare tapi dia tidak melakukan prestasi karena sudah declare, itu harus dilakukan, plus ganti rugi, plus biaya bunga, segala macam. Ya. Apakah MAC, material adverse event, dapat diberlakukan dalam semua bidang usaha? Secara umum bisa ya, karena memang di Indonesia semua bidang usaha heavily regulated ya, bahkan di simple trading activity pun juga heavily regulated. Jadi menurut saya pasal-pasal semacam ini bisa kita masukkan ke dalam sebuah perjanjian. Oke, itu jawaban saya. Kemudian dari Indocemis, Pak, ada klien yang beralasan tidak bisa bayar karena force majeure dan saya sudah melakukan kewajiban saya. Nah, jadi pertanyaan sama ini karena banyak yang mengalami hal semacam ini, ya, bahwa ada customer kita yang tadi saya sampaikan ini bermata dua. Di satu sisi kita bisa mendeklar kita tidak harus bayar atau tidak harus melakukan sesuatu, tapi di sisi lain ada potensi abuse atau moral hazard yang dilakukan oleh counterpart kita yang tidak bisa melakukan prestasi, pembayaran dan segala macam karena alasan ini. Nah, menurut saya kita harus melakukan testing yang tadi saya sampaikan ya. Ya, karena di masa ini pun kita sudah merepresent beberapa pihak untuk melakukan testing itu ya.
Dan itu mandatori bahwa mereka kalau mereka mendalilkan bahwa mereka mengalami force major, mereka harus bisa membuktikan itu secara dokumen ya, secara fakta dan bapak atau ibu bisa meminta itu, meminta klarifikasi itu. Pertama kita lihat kontraknya, yang kedua kita melakukan testing yang tadi saya sampaikan. Oke, itu Bapak atau Ibu Indocemis ya. Ibu Esther, saya ingin bertanya, dalam aturan PSBB kegiatan konstruksi tidak dilarang, namun dalam praktek proyek-proyek di lapangan kemungkinan besar mengalami keterlambatan. Namun pihak Menkon tetap meminta waktu sesuai dengan kesepakatan awal karena dalam PSBB kegiatan konstruksi masih dibolehkan. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan hal ini? Nah, ini juga jadi dilema ya. Di satu sisi konstruksi, kemudian ada berapa bidang usaha ya, ada 9 atau ada 10 lah bidang usaha yang masih boleh melakukan kegiatan, tetapi pada faktanya ada hambatan-hambatan di lapangan pada waktu pengerjaannya. Nah, menurut saya kalau di perjanjian konstruksi, pertama kita harus melihat ketentuan-ketentuan di dalam kontrak konstruksi yang ada. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, bahwa apabila perjanjian jasa konstruksi yang Ibu Esther sebutkan itu masuk dalam kategori sebagai kontrak jasa konstruksi menurut Undang-Undang Konstruksi, maka yang disebut sebagai force major itu cukup sempit ya. Bahkan ketika itu menimbulkan kerugian itu sudah bisa disebut sebagai keadaan force major. Artinya undang-undang sudah mengafirmasi bahwa relative force major is a force major. Nah, artinya sekali lagi ya, secara teori, karena saya tidak tahu fakta secara keseluruhan ya, secara teori itu kita bisa mendalilkan bahwa itu adalah force major, setidak-tidaknya ada extension of time tanpa adanya penalti. Itu view dari saya. Ibu Ivana Melati, jika klausul force major memuat aturan bahwa pihak penyewa wajib mengganti rugi apabila alat yang disewa mengalami total loss, apakah boleh? Karena gini, di dalam force major itu bukan berarti para pihak nggak sama sekali tidak berkewajiban. Ada juga force major yang mengatakan kalau ada force major, barang saya tarik, tapi mob demob cost kamu yang bayar ya. Nah itu kan ada juga, walaupun ada force major, tetapi salah satu pihak tetap harus melakukan sesuatu justru karena adanya force major itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya. Kemudian oke, Pak Dendi, jika masih ada waktu dan diperkenankan, saya boleh sharing sedikit update situasi di industri konstruksi. Oke, nah saya meminta moderator mungkin Pak Andi, karena beberapa kali Pak Andi juga cukup aktif di di diskusi tentang mungkin saya minta izin ke moderator untuk mungkin memberikan beberapa waktu ya kepada Pak Andi. Mungkin Pak Andi moderatornya lagi nggak available, mungkin sekitar 5 menit. Apakah mungkin Pak Andi? Mungkin Pak, dengar ya. Ya, dengar suara saya Pak. Mohon maaf. Oke, Pak. dengar Pak Andi. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak, terima kasih atas waktunya. Jika diperbolehkan, ini mungkin sekitar 5 menit. Jadi Siap, saya Pak. hanya mengupdate kondisi di jasa konstruksi. Dan ini sebenarnya inline nyambung dengan tadi ada pertanyaan dari Bu Esther Agustina dan rekan-rekan yang lain tadi ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi intinya terkait di industri jasa konstruksi ya Pak ya. Jadi in a brief gitu ya, jasa konstruksi memang agak complicated, kompleks. Namun seperti benar sekali yang Bapak sampaikan bahwa di Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun peraturan turunan terkait Pak ya. Mohon maaf dikoreksi kalau saya salah. Itu memang definisi force major ataupun keadaan kaharnya itu memang sempit Pak. Dan
kemudian kembalikan ke kontrak. Ya ini jadi dari pangkal awal permasalahannya adalah ini. Jadi ketika apakah COVID-19 itu bisa dideklarasi sebagai force majeure, terus kemudian apa namanya konsekuensinya yang terkait apa, itu memang terkait di kontrak, dan ini cukup sempat menjadi dispute di beberapa proyek yang memang walaupun kalau di Indonesia gitu kita hitungannya kan dari pasien yang terkena pertama kali ya Pak di Depok itu bulan Maret Pak ya, awal Maret kalau saya nggak salah. Oke. Ya, tapi untuk di industri konstruksi sekarang udah mulai terdampak Pak. Dan sekarang kita ada beberapa kontraktor yang aware, itu mereka kasih notis, mereka kasih ya bukan deklarasi sepihak ya, tapi mereka sampaikan tadi yang seperti Bapak sebutkan tadi, ada dasar-dasarnya declaration dan segala macam ke owner, cuman owner atau customer ya si owner pemilik proyek ini memang responnya macam-macam Pak gitu ya Pak ya. Jadi ada yang responnya yaitu tadi yang seperti Bapak sampaikan. Jadi mungkin memang dalam hal ini yang paling terdampak adalah penyedia jasa, dalam hal ini kontraktor Pak. Kalau di hubungan jasa konstruksi adalah pemberi kerja, ada ownernya, ada kontraktor. Yang paling terdampak memang benar adalah kontraktor. Dan dari diskusi teman-teman dan beberapa update dari teman-teman Kementerian PUPR maupun dari LKPP Pak, sebagai yang instansi yang berwenang menerbitkan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, itu memang kecenderungannya Pak di hampir semua peraturan. Jadi saya tadi agak kecil-kecil saya nggak sempat lihat tadi ya peraturan terkait apa yang Bapak sampaikan yang dipresentasikan Pak Dendi, tapi yang khusus terkait jasa konstruksi itu yang paling tinggi hierarkinya, yang catatan kami adalah Inmen Pak, instruksi Menteri Pak. Jadi kalau Perpres untuk terkait khusus jasa konstruksi saya kira belum ada, mungkin terakhir kemarin Perpres 20 ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya Pak ya. Betul, itu hanya deklarasi dari Presiden Jokowi bahwa COVID-19 ini ditentukan sebagai bencana nasional kalau saya tidak salah. Nah, kalau yang Inmen sendiri, di Inmen PUPR, karena ini Inmen itu mungkin sifat dari hierarki undang-undangnya masih di bawah Permen ya Pak, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi undang-undang, Permen, Inmen, ada instruksi Menteri, itu dan dengan ada Inmen itu ada surat edaran terkait Pak dari dinas-dinas terkait ya, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, dinas terkait yang terkait industri konstruksi. Itu pada intinya Pak, ini cukup menarik bahwa proyek dilanjutkan. Benar sekali dengan Bapak, karena efek dengan risiko komersialnya itu kalau misalnya efek sampai proyek ditunda, itu komersialnya lebih besar gitu Pak, walaupun ada konsekuensi tersendiri, yaitu seperti tertera di Inmen 02 kalau nggak salah saya dari PUPR, itu disebutkan bahwasanya pekerjaan dapat dilanjutkan. Ini agak ambigu juga Pak, kan ini dapat Pak, disebutkan dapat dilanjutkan, dapat diteruskan, tapi dengan tindakan precautions atau tindakan pencegahan yang harus ditanggung oleh kontraktor atau penyedia jasa. Ini agak berat Pak. Nah ini agak berat, jadi masih agak sebetulnya bukan di ranah normatif, tapi sebetulnya sudah di implementatifnya itu kami berkewajiban. Kebetulan saya bekerja di kontraktor juga Pak, di kontraktor asing multinational company, itu memang precautionnya cukup berat sekali Pak. Ada tindakan mungkin lebih berat daripada screening kalau misalnya kita mau masuk ke sebelum PSBB ya Pak, kita masuk ke tempat keramaian kayak mall atau perkantoran sebelum PSBB itu ini lebih cukup berat dan itu sangat costly Pak sebetulnya. Tapi di Inmen dibilang bahwa ini adalah tanggung jawab dari penyedia jasa yang sebetulnya apakah bisa claimable ataupun di reimburse ke customer apa enggak, itu masih belum jelas di Inmennya Pak. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah dari industri konstruksi, benar sekali seperti yang disampaikan Bapak, ada beberapa industri yang memang dalam tanda kutip tidak boleh berhenti atau memang di-expect untuk terus lanjut ya Pak, continuous gitu ya. Energi salah satunya konstruksi. Namun konsekuensinya itu yang di Inmen, mungkin nanti setelah ini bisa saya share, itu yang cukup nggak enak gitu Pak ya, untuk penyedia jasa. Untuk kontraktor. Betul, untuk penyedia jasa mungkin. Untuk di terminologinya lebih ke pengguna jasa dan penyedia jasa kalau di LKPP Pak. Ya, nah jadi satu poinnya adalah share-nya itu. Jadi poinnya adalah kecenderungan untuk meneruskan. Jadi sangat inline dengan pertanyaan Bu Esther kalau nggak salah tadi ya.
Jadi tetap owner meneruskan hampir di semua proyek itu konstruksi maupun non konstruksi, tapi project basis Pak, project based industri gitu ya. Mau di energi, apalagi oil and gas dan beberapa proyek strategis nasional, PSN itu bahwa bahkan Pak Menteri Erick Thohir BUMN pun mengekspektasi bahwa proyek-proyek strategis nasional atau PSN tetap jalan terus, Pak, dengan konsekuensi. Tapi dengan konsekuensi itu poin satunya. Nah, poin duanya sekarang adalah sebetulnya yang mau saya tanyakan atau didiskusikan di sini adalah itu tadi, Pak, konsekuensi dari force majeure-nya sendiri yang di kontrak itu. Biasanya di kontrak konstruksi, kalau tadi Bapak sebutkan FIDIK, jelas sekali, Pak, ada EOT-nya, entitlement untuk extension of time, perpanjangan waktu, dan cost compensation untuk beberapa keadaan kahar ya Pak tertentu, event peristiwa memang benar ada, Pak. Cuman kalau di kontrak konstruksi yang lokal ataupun dari PUPR sendiri, konsekuensi atau akibat dari keadaan kahar apabila diteruskan, mungkin tadi sifatnya lebih ke force majeure yang tadi ya ada absolut, satu yang relatif ya Pak ya. Ya betul. Jadi mungkin masuknya owner maupun pengguna jasa itu melihat COVID-19 di industri konstruksi di Indonesia itu sebagai force majeure relatif, Pak. Yang pekerjaan masih bisa dilakukan dan dengan segala pertimbangan, gugus tugas, critical task force dan segala macam yang disebutkan di Inman itu memang masih bisa untuk dilanjutkan. Poinnya satu itu. Cuman poin keduanya adalah konsekuensinya tidak jelas. Jadi kontraktor tadi saya ada di atas, teman, tadi saya juga sempat terputus ya, mohon maaf, jadi historicalnya hilang. Itu ada yang tanya juga selain Bu Esther tadi, kalau misalnya dilanjutkan itu nanti tanggung jawabnya seperti apa gitu ya. Jadi proses karantinanya, jadi untuk mau bekerja, terus tambahan HSE tools-nya Pak, untuk health safety environment-nya, untuk safety-nya. APD untuk bekerja. Betul, itu luar biasa sekali dan costly, terus jadi dilematis. Tadi ada pertanyaan bagus sebelum Bu Esther, kalau misalnya pun, jadi karena itu di Inmen-nya sendiri itu dapat ya Pak ya, bukan harus atau wajib, dapat meneruskan pekerjaan, jadi ya dikembalikan lagi ke stakeholder-nya proyek, dalam hal ini owner, itu mereka kayaknya sepakat untuk tetap meneruskan dengan konsekuensinya semua ditanggung oleh kontraktor. Nah ini mungkin mungkin materi yang perlu didiskusikan ataupun di research lebih lanjut gitu ya, seperti apa, karena ini mungkin potensial dispute Pak gitu. Mungkin satu lagi Pak poinnya Pak, selain dua poin di atas tadi, jadi bahwa poinnya adalah satu proyek diteruskan, kedua konsekuensinya itu ditanggung oleh kontraktor. Kemudian yang ketiga, sebetulnya ada beberapa kontrak internasional, bukan FIDIK Pak, tapi proyek yang cukup mega project, complicated, itu memang melibatkan beberapa counterpart ataupun beberapa kontraktor ataupun subkontraktor atau spesialis itu yang mempunyai mohon maaf nih terminologinya di hukum, mungkin yurisdiksi yang berbeda dengan Indonesia Pak. Jadi ada beberapa kawan yang mengeluhkan, itu sudah berdiskusi dengan legal counsel in-house mereka, itu tentang perbedaan dasar prinsip doktrin force majeure dalam civil law maupun common law itu seperti apa. Karena saya coba riset sendiri nih Pak, saya mungkin riset saya nggak valid ya Pak, tentang doktrin dari force majeure atau keadaan kahar di common law maupun civil law itu ternyata sangat berbeda lah. Ini mohon dikoreksi Pak, karena implikasinya banyak. Itu mungkin 3 poin itu aja Pak, mungkin Pak. Baik. Ya Pak, mohon maaf kalau lebih 5 menit Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Hendy, terima kasih tinggi sharingnya. Baik. Sebelum saya ngerespon ke Pak Andi, mungkin ada pertanyaan dari Bu Ayu Andari ya. Menyambung penjelasan dari Bapak tadi, saya ingin memperjelas apabila perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan karena force majeure, perusahaan masih diwajibkan. Ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan demikian. Apabila terdapat rasionalisasi atau putusan PHK karena stop perusahaan atau merugi atau berhenti ya, istilahnya berhenti, atau karena alasan force majeure, tetap boleh melakukan PHK, tetapi dengan kompensasi yang lebih kecil ya, satu PMTK. Nah, tapi ini pertanyaannya apa? Menjadi bukan masalah wajib tidak wajib ya, tapi pertanyaannya adalah solvent apa enggak solvent. Apakah perusahaan itu
solvent itu kemampuan bisa membayar kewajibannya atau menjadi insolvent. Perusahaan tidak sanggup melakukan pembayaran kewajiban. Pendekatannya akan berbeda gitu ya. Jadi konteksnya sudah bukan wajib atau tidak wajib, tapi konteksnya sudah berubah menjadi solvent atau tidak solvent. Kalau solvent ya mungkin bisa dilakukan, kalau tidak solvent ya mungkin bisa masuk ke tahap berikutnya, misalnya yang tadi sempat saya sampaikan, misalnya PKPU atau bahkan mungkin kepalitan. Walaupun PKPU dan kepalitan di Indonesia tidak ada insolvency test ya, tapi ya mungkin jalurnya ke sana. Nah tadi poin-poin Pak Andi, thank you. Mungkin yang perlu saya tanggapin terkait dengan Inmen, apabila Inmen itu ternyata tidak sesuai dengan common logic ya, karena kalau ada sebuah cost overrun atau adanya kemungkinan delay delivery time karena adanya force major, kemudian Inmen itu tidak mengalokasikan hal-hal tadi. Nah, selama Inmen itu berlaku, yaitu akan menjadi beban. Tapi yang bisa dilakukan adalah men-challenge Inmen itu kan, yaitu bab yang lain ya, karena peraturan dari pemerintah salah tidak salah, benar tidak benar, selama itu berlaku maka dia harus dilakukan. Tetapi sebagai warga negara, sebagai dari sisi instrumen hukum diperbolehkan untuk men-challenge peraturan itu. Kalau levelnya di undang-undang untuk ke MK, atau kalau levelnya di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review. Yang terakhir tentang konsep force major yang tadi saya sempat singgung sedikit ya, saya Indonesian qualified lawyer, saya tidak bisa mengadvise di luar jurisdiksi Indonesia, tapi secara prinsip di luar negeri itu ada 3 understanding yang sedikit berbeda. Yang pertama hardship, yang kedua force major, yang ketiga frustration ya, kontrak frustration. Kalau hardship itu keadaan yang membuat salah satu pihak menjadi berat atau incurring more cost ya untuk bisa melakukan prestasi. Kalau force major di dalam common law itu lebih kepada temporary tapi absolute ya. Temporary tapi absolute. Jadi kalau temporary bukan absolute itu masuknya ke hardship. Nah, di hardship itu di hardship pun itu tidak serta-merta bisa menghilangkan kewajiban, tetapi ada soft area yang mengendorse para pihak untuk negosiasi. Nah, sementara yang konsep satu yang disebut sebagai frustration of contract itu, understanding saya itu adalah kalau di Indonesia itu sering kita sebut sebagai prolong FM gitu ya, force major yang berkepanjangan, yang masa depan dari kontrak ini sudah nggak bisa diprediksi lagi nih dengan adanya force major yang berkepanjangan. Nah, prolong FM itu atau frustration contract itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk termination of kontrak ya. Biasanya itu ditentukan di dalam perjanjian. Kalaupun tidak ditentukan dalam perjanjian, itu secara argumentatif bisa dijadikan alasan untuk terminasi atas suatu kontrak. Mungkin begitu Bapak dan Ibu. Ini pas jam 12.00, tadi sesuai dengan moderator kita akan diskusi sampai jam 12.00. Saya yakin akan banyak pertanyaan setelah event ini ya, tetapi secara prinsip bahwa benang merah yang sebetulnya ingin saya sampaikan adalah tidak serta-merta COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk mendeklar force major atau dijadikan alasan untuk menunda untuk melaksanakan suatu kewajiban atau performance atau deliver suatu hal berdasarkan kontrak. Banyak aspek-aspek lain yang harus review, dan di situ mungkin perspektif legal yang dominan, tapi tidak hanya perspektif legal, tetapi juga financial dan technical
itu juga harus dilakukan secara simultan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setidak-tidaknya lagi bisa memberikan perspektif lain ya kepada Bapak dan Ibu. Apabila ada hal-hal yang masih ditanyakan, mungkin bisa bisa ber-email kepada saya, karena juga banyak di antara peserta adalah mitra kerja dari ADKO, jadi mungkin bisa dilanjut lewat email gitu ya. Mungkin begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan lagi ke Bu Gelda, ke moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan dan jaga pikiran biar fresh. Terima kasih.